Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, skema magang bersertifikat dilaksanakan di Balai Embrio Ternak Cipelang mulai tanggal 1 September hingga 15 Desember tahun 2023. Kegiatan awal yaitu dilakukan masa orientasi MBKM dengan pengenalan lingkungan yang ada di wilayah BET Cipelang. Kegiatan yang pertama yaitu berkaitan dengan pemeliharaan ternak yang terdiri dari sanitasi kandang, ternak, dan lingkungan. Kegiatan sanitasi dilakukan setiap hari secara rutin minimal 1 kali dalam 1 hari terhadap seluruh kandang dan seluruh ternak yang berada di BET Cipelang. Pemberian pakan di BET Cipelang yaitu menggunakan standar pemberian pakan 2 hingga 3% bahan kering dari bobot badan ternak dan disesuaikan dengan stadia fisiologis ternak. Untuk air minum diberikan secara ad libitum. Jenis pakan yang diberikan adalah pakan hijauan dan pakan konsentrat. Kegiatan pemerahan sapi laktasi dilakukan secara rutin setiap hari minimal 1 kali dalam sehari dengan menggunakan mesin otomatis atau milk parlor ataupun secara manual menggunakan tangan, di mana hasil produksi susu hampir seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan susu bagi ternak pedet. Selain dilakukan pemberian susu kepada ternak pedet, juga dilakukan pemberian hay atau rumput kering dan konsentrat sebagai bentuk stimulasi untuk sistem pencernaan bagi ternak pedet. Kegiatan uji performance dilakukan terhadap seluruh ternak calon bibit yang ada di BET Cipelang, di mana pengukuran dilakukan setiap bulan dan nantinya akan dikonversi pada usia 0, 205 hari, 365 hari, dan 550 hari. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak dilakukan setiap hari secara rutin terhadap seluruh ternak yang berada di BET Cipelang, di mana apabila ternak mengalami gangguan kesehatan, maka akan diberikan diagnosis oleh tim medik veteriner dan dilakukan pengobatan hewan berkaitan dengan diagnosis yang telah diberikan. Pemberian vitamin diberikan melalui pakan konsentrat, sementara untuk pemberian obat cacing dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali terhadap seluruh ternak, kecuali ternak yang sedang bunting atau sedang diprogram produksi embrio. Pemotongan kuku dilakukan secara rutin terhadap seluruh ternak untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan bagi ternak, di mana pemotongan kuku dilakukan minimal 6 bulan sekali terhadap seluruh ternak yang berada di BET Cipelang. Sementara untuk pemotongan tanduk dilakukan terhadap ternak pedet untuk mencegah pertumbuhan tanduk. Kegiatan surveillance dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali terhadap seluruh ternak dengan melakukan pengambilan sampel darah, feses, dan juga preputium atau vaginal wash. Kegiatan surveillance bekerja sama dengan Balai Veteriner Subang untuk nantinya dilakukan analisis sampel di laboratorium. Kegiatan produksi hijauan dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pemanenan hijauan dari lahan kebun yang berada di BET Cipelang pada usia tanaman 60 hingga 80 hari. Setelah itu dilakukan pelayuan selama 24 jam dan dilakukan pencoperan untuk memperkecil partikel hijauan hingga berukuran 2-3 cm. Setelah itu hijauan siap didistribusikan kepada seluruh ternak di seluruh kandang. Kegiatan produksi konsentrat dimulai dengan penyiapan bahan baku pakan konsentrat yang terdiri dari bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber protein, dan juga sedikit premix. Untuk jumlah bahan bakunya disesuaikan dengan formulasi konsentrat yang akan dibuat. Proses mixing atau pencampuran dilakukan dengan menggunakan mixer untuk menciptakan pakan konsentrat yang homogen. Setelah dilakukan mixing, dilakukan proses pengemasan dengan menggunakan karung, di mana satu karung berisi 50 kg pakan konsentrat. Setelah itu dilakukan proses pengemasan dan selanjutnya konsentrat siap didistribusikan ke seluruh kandang.
Produksi embrio in vivo dilakukan dengan tahapan awal seleksi sapi donor melalui pengecekan kondisi fisik dan organ reproduksi. Selanjutnya dilakukan proses sinkronisasi birahi ataupun sinkronisasi gelombang folikel sebelum nantinya dilakukan program superovulasi dengan melakukan injeksi hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Selanjutnya dilakukan inseminasi buatan sebanyak 3 kali sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan superovulasi untuk memfertilisasi oosit yang dihasilkan. Kegiatan panen embrio dilaksanakan 7 hari setelah inseminasi buatan yang pertama. Metode panen embrio yang dilakukan adalah metode panen embrio non-surgical atau tanpa pembedahan dengan melakukan pembilasan pada kornua uteri kanan dan kiri serta korpus uteri. Produksi embrio in vitro dimulai dengan tahapan koleksi oosit melalui ovum pick-up. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oosit di laboratorium. Setelah dilakukan evaluasi, maka dilakukan proses maturasi oosit untuk nantinya dilakukan fertilisasi dengan menggunakan sperma dari pejantan unggul. Inkubasi dilakukan pada embrio yang telah dilakukan fertilisasi untuk nantinya dilakukan pengamatan perkembangan hingga 10 hari setelah proses inkubasi. Proses evaluasi embrio dimulai dengan tahapan filtrasi atau penyaringan embrio hasil dari panen embrio. Selanjutnya dilakukan proses pencarian embrio di bawah mikroskop stereo. Apabila ditemukan embrio, maka embrio dipindahkan ke cawan Petri berdiameter 35 x 10 mm untuk nantinya dilakukan evaluasi dan penentuan kualitas serta fase dari masing-masing embrio. Apabila embrio dinyatakan layak untuk ditransfer, maka embrio akan dilakukan pengemasan di dalam straw berukuran 0,25 mili. Satu straw berisi 1 embrio. Setelah itu, jika embrio layak dibekukan, maka embrio akan dilakukan proses pembekuan dengan mesin freezing, baik itu mesin freezing yang menggunakan etanol ataupun dengan mesin freezing yang menggunakan nitrogen cair. Distribusi embrio dilakukan oleh BTC Pelang ke seluruh wilayah di Indonesia maupun ke luar negeri. Kemudian untuk pelaksanaan aplikasi transfer embrio dilakukan dengan kegiatan sinkronisasi sapi resipien sebelum nantinya dilakukan transfer embrio. Ketika pelaksanaan transfer embrio, ternak dilakukan anestesi epidural terlebih dahulu untuk memudahkan proses transfer embrio. Dan kemudian transfer embrio dilakukan dengan mendeposisikan embrio di posisi sepertiga apeks depan kornua yang terdapat korpus luteum.